Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersalawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, tema kita kali ini adalah sayangilah du'afa, Allah akan menyayangimu. Siapapun kita pasti sangat mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Nabi kita SAW pun berpesan kepada kita di dalam hadisnya yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga Imam Tirmidzi dan Imam Abu Dawud. Nabi kita SAW bersabda, irhamu man fil ardi, sayangilah oleh kalian semua orang-orang yang ada di bumi ini, yarhamkum man fis sama, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di langit akan menyayangi kalian semua. Betapa Allah dan Rasulnya sangat sayang kepada kita, maka Allah dan Rasulnya senantiasa mengingatkan kita agar kita menyayangi sesama hamba, terutama sesama manusia, terlebih lagi terhadap para du'afa, orang-orang yang lemah, fakir miskin dan anak yatim, para janda dan seterusnya. Ini merupakan ladang amal baik kita dan bekal kita untuk di akhirat manakala kita menyayangi dan peduli terhadap mereka semua. Begitu juga Nabi kita SAW bersabda, ubghuni du'afa'akum, carikanlah oleh kalian untuk diriku para orang-orang yang lemah di antara kalian, para du'afa. Fa innama turzaquna, maka nyatanya kalian semua diberi rizki oleh Allah, wa tunsaruna, dan kalian semua ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bidu'afaikum, dengan doanya para orang-orang yang lemah tersebut, para du'afa. Mengingat doanya para du'afa itu adalah sangat ikhlas dan tentunya jauh lebih khusyuk karena mereka tidak disibukkan dengan urusan keduniaan dan kesenangan dunia. Sehingga manakala mereka para du'afa itu berdoa kepada Allah, niscaya Allah pun akan mengabulkan doa-doa mereka, tentu untuk kita sekalian. Sehingga kita dapat rezeki oleh Allah atau dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kita ditolong oleh Allah dalam menghadapi para musuh kita, para lawan kita. Itu semua merupakan juga peran dari orang-orang yang lemah, para du'afa. Sehingga Nabi kita SAW pun tentunya ingin mencari dan ingin dekat bersama mereka, para du'afa tersebut, ingin menyayangi mereka dan peduli kepada mereka. Karena dengan doa-doa mereka itulah kita mendapatkan banyak rezeki dan juga kita ditolong oleh Allah, dimenangkan oleh Allah dalam menghadapi musuh-musuh kita semua. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman tentang Nabiullah
Musa alaihissalam, tentang Nabi Ayub, dan tentang Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana mereka semua tentu sangat mengharapkan kasih sayang dan rahmat Allah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 83-nya, kata Allah, wa ayyubu dan juga wa ayyuba, dan ingatlah juga Nabi Ayub alaihissalam, idznada rabbahu, ketika beliau menyeru kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, anni masaniyad durru, sesungguhnya aku telah menimpa diriku kemudaratan, yaitu sakit, wa anta arhamur rahimin, sedangkan engkau adalah zat yang maha, yakni penyayang dan bahkan paling penyayang di antara para penyayang. Itulah curhatan Nabi Ayub alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga curhatan Nabiullah Musa alaihissalam di dalam surat Al-A'raf ayat 151. Allah berfirman, qala rabbighfirli wa li akhi. Nabi Musa berkata, ya Allah, ampunilah aku dan juga saudaraku, yakni yang dalam hal ini Nabi Harun alaihissalam, wa adkhilna fi rahmatika, dan ya Allah, masukkanlah kami ke dalam rahmat darimu, wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah sesayang-sayangnya dari para penyayang. Betapa Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah dan curhat kepada Allah agar Allah mengampuni dirinya dan juga mengampuni saudaranya, yaitu Nabi Harun alaihissalam, dan memohon kepada Allah agar dimasukkan mereka berdua ke dalam rahmat dan kasih sayang Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha paling berkasih sayang, paling penyayang kepada para hambanya tentunya. Dan curhatan juga Nabi Yusuf alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam firman Allah di surat Yusuf ayat 92, kata Allah, qala, ya, Nabi Yusuf berkata, la tathriba alaikumul yaum, ya, tidak ada keburukan atas kalian semua wahai saudara-saudaraku. Tentu saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam pada hari ini. Yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni untuk kalian semua, wa huwa arhamur rahimin, dan dia Allah adalah zat yang paling kasih sayang, ya, kepada para hambanya. Saudara sekalian, justru kita hidup di dunia ini pastilah sangat mengharapkan kasih sayang Allah. Dengan rahmat dan kasih sayang Allah, kita akan hidup bahagia dan juga akan selamat dunia akhiratnya. Tanpa rahmat dan kasih sayang Allah, tidak akan mungkin kita menggapai apa yang kita dambakan dan kita cita-citakan. Maka di antara cara untuk kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah, kita harus sayang kepada para du'afa, fakir miskin, anak yatim, para janda, dan orang-orang yang menderita, yang sangat membutuhkan kepedulian dan uluran tangan kita. Maka sayangilah orang-orang yang ada di bumi ini atau makhluk yang ada di bumi ini, niscaya Allah pun yang ada di langit akan sayang
kepada kita dan akan merahmati kita. Semoga kita semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi para hamba-Nya yang dirahmatinya dan juga disayanginya, sehingga kita akan diselamatkan oleh Allah dari azab nerakanya dan dimasukkan ke dalam surganya. Demikian wallahu taala alam wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.